Hadis kedua, qala wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, seperti nanti akan dijelaskan, khuyala, karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Jadi enggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakrin, kemudian sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarhi ila an ata'ahadahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku ini yastarhi, selalu melorot ke bawah. Illa an ata'ahadahu, hanya saja aku selalu menjaganya. Jadi setiap kali melorot ke bawah dipaikin lagi, tidak dibiarkan terus-terusan menutupi apa? Mata kakinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sesungguhnya engkau bukanlah termasuk orang yang suka menjulurkan pakaiannya atau bajunya sampai menutupi mata kakinya khuyala, karena sombong. Nah, dan satu hal yang perlu untuk digarisbawahi adalah kata-kata yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar, illa an ata'ahadahu, hanya saja aku selalu menjaganya. Setiap kali melorot sampai menutupi mata kaki selalu ditaikin lagi, jadi tidak dibiarkan. Berarti pada asalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang tidak memanjangkan kain bajunya atau kain sarungnya sampai menutupi mata kaki. Hanya ketika beliau pakai kain sarung itu suka melorot, yastarhi. Namun beliau sekali lagi menjaganya, tidak membiarkannya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW berikan rekomendasi kepadanya bahwa engkau bukanlah termasuk orang yang melakukan hal tersebut karena sombong. Nah, hadis riwayat Bukhari, wa rawa Muslimun ba'dahu, dan Imam Muslim pun meriwayatkan sebagiannya. Baik, hadis ketiga masih ada hubungannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataran. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kain sarungnya karena sombong. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kain sarung atau pakaian, atau masuk juga sirwal. Nah, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kain sarungnya sampai menutupi mata kaki batron, karena sombong. Hadis kedua dan hadis ketiga ini keterangan tentang orang yang memanjangkan kain sarungnya atau kain bajunya hingga menutupi mata kaki karena sombong. Ya. Dua hadis ini sebut dua hadis yang muqayyad. Yang muqayyad, terikat. Yaitu karena sombong. Kita baca berikut hadis keempat. Wa anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Rawahu al-Bukhari. Masih dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang ada di bawah dua mata kaki minal izar dari kain sarung fa finnar, maka ancamannya adalah neraka. Di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Di sini tidak ada penyebutan kata khuyala atau sombong. Nabi SAW menyebutkan secara mutlak apa yang ada di bawah kedua mata kaki dari kain sarung
atau juga pakaian, baju atau celana, fafinnar, maka itu di neraka. Maka hadis yang ketiga ini disebut hadis yang mutlak. Baik, selanjutnya satu hadis lagi, hadis yang kelima. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, thalathatun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak akan melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alimun, bahkan bagi mereka azab yang pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha miraran. Lalu kata sahabat Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membaca sabdanya ini, thalatha miraran, diulang-ulang sampai 3 kali. Qala Abu Dzar, kemudian sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah, sungguh rugi, ya, tidak ada untungnya 3 golongan itu. Man hum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah al-musbil, orang yang memanjangkan kain sarungnya atau pakaiannya, bajunya atau celananya sampai menutupi mata kaki karena sombong. Qala wal mannanu, kemudian yang ketiga adalah al-mannan, orang-orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhibi, dan yang ketiga adalah orang yang menaikkan harga barang dagangannya bil halfil kadhib, dengan sumpah yang dusta. Ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, kemudian dalam riwayat lain milik Imam Muslim, al-musbilu izarahu, yang memanjangkan kain sarungnya hingga melewati mata kaki karena sombong. Hadis yang kelima ini ada penyebutan al-musbil. Al-musbil sekali lagi artinya adalah orang yang memanjangkan kain sarungnya atau kain bajunya, ya, gamisnya atau celananya karena sombong. Berarti hadis yang kelima ini hadis yang muqayyad. Kalau kita simpulkan hadis-hadis tentang isbal ini, maka ada 2. Pertama, hadis yang muqayyad, kemudian yang kedua hadis yang mutlak. Hadis yang muqayyad itu adalah hadis yang ada penyebutan kata sombongnya, karena sombong. Ini yang mutlak. Adapun yang muqayyad, ini yang muqayyad. Adapun yang mutlak, yang tidak ada kata sombongnya. Rasulullah SAW hanya memberikan ancaman, ma asfala minal ka'bain minal izar fafinnar. Apa yang ada di bawah kedua mata kaki dari kain sarung, fafinnar, maka ancamannya neraka. Ini yang mutlak. Ya. Ini yang mutlak. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ada kaidah dalam usul fikih, hamlul mutlak alal muqayyad, membawa nas-nas yang mutlak kepada yang muqayyad, sehingga yang diamalkan itu yang muqayyad. Adapun yang mutlak sudah tidak diamalkan lagi karena sudah dibawa kepada yang muqayyad. Kaidah ini benar, ya, kaidah ini benar. Tetapi kata para ulama usul fikih, ya, kaidah ini bisa diamalkan ketika sebab dan hukumnya sama. Ketika sebab dan hukumnya sama. Terkait dengan hadis-hadis isbal, ternyata sebab berbeda dan hukumnya pun berbeda. Sebab yang pertama, bila kita lihat hadis-hadisnya secara keseluruhan, yang memanjangkan yang memanjangkan atau yang isbal karena sombong. Ini sebab pertama. Yang kedua, yang isbal karena tidak
sombong. Gak ada penyebutan apa? Sombong, ya enggak? Ini berarti sebab sudah berbeda. Kemudian yang kedua, hukumnya pun berbeda. Kalau yang isbal karena sombong, maka hukumannya apa? Ada berapa? Ada 4. 1 tidak akan dilihat oleh Allah. 2 tidak akan diajak bicara oleh Allah. 3 tidak akan disucikan oleh Allah. 4 akan mendapatkan azab yang pedih. Berarti 4 hukuman yang diberikan kepada orang yang musbil karena sombong. Adapun yang memanjangkan atau yang isbal tidak atau bukan karena sombong, maka hukumannya apa? Terkena apa? Api neraka. Apakah seluruh tubuhnya? Tidak. Hanya bagian yang itu saja. Berarti dari mata kaki ke bawah. Ya. Itu yang terkena ancaman apa? Api neraka. Maka sebabnya berbeda, hukumannya pun berbeda. Ketika sebab dan hukumnya berbeda, tidak bisa yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Karena kaidah itu hanya berlaku ketika sebab dan hukumnya sama. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hadis yang muqayyad diamalkan, hadis yang mutlak pun diamalkan. Berarti tidak boleh melakukan isbal baik karena sombong ataupun karena tidak sombong. Diamalkan semuanya. Ya. Karena sebab masing-masingnya berbeda, hukum masing-masingnya pun berbeda. Nah, kebanyakan orang hanya menerapkan kaidah bahwa kalau ada nas-nas, dalil-dalil yang mutlak, maka harus dibawa kepada yang muqayyad. Padahal tidak berarti sampai di situ. Para ulama usul menjelaskan ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah apa? Bahwa kaidah tersebut bisa diamalkan kalau sebab dan hukumnya sama. Ya. Dan kalau berbeda nggak bisa diamalkan. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan kalimat bahwa yang mutlak mesti dibawa kepada yang muqayyad. Kita tidak menyalahkan kaidah itu, benar kaidah itu ada dalam usul fikih, tetapi ada catatannya, ada syaratnya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, tetap ya termasuk dosa besar memanjangkan kain sarung ya atau gamis atau celana sampai menutupi mata kaki. Nah,